Bismillahirrahmanirrahim. Salawatullah wa malaikati wa anbiya'i wa rasuli wa jami'a khalqih ala Muhammad wa ali Muhammad alaihi wa alaihissalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah untuk berada di tempat ini. Bersama-sama kita mendengarkan tausiah, kita bersama-sama berzikir kepada Allah, kita bersama-sama menikmati hidangan dari Allah, sirat nabawi, maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, akhir-akhir ini sebagaimana sampaikan tadi, kita ditampakkan oleh Allah kezaliman dan kejahilan dan kebodohan umat manusia. Allah menawarkan dalam Al-Quran kepada langit, kepada gunung untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Semuanya tidak ada yang berani menerima tanggung jawab sebagai khalifah kecuali manusia yang ditutup ayatnya oleh Allah sebagai makhluk yang lalim, yang zalim dan bodoh. Allah telah memuliakan manusia ini dengan pikiran, dengan kalbu, dan diberi oleh Allah akal. Semuanya untuk menyembah Allah. Dan dipilih oleh Allah manusia ini untuk ditempatkan di muka bumi dan ditempatkan di tempat yang sudah disiapkan oleh Allah. Kita sekarang berada di tempat ini, kita tidak mendengar bahwa apapun yang ada di sekitar kita ini bertasbih kepada Allah. Semuanya berzikir kepada Allah. Semuanya bertasbih kepada Allah. Nabi Muhammad SAW, dan kita sering mendengar riwayat bagaimana mimbarnya Rasulullah, bagaimana pohon yang menangis, bagaimana gunung yang bergetar merasakan nikmatnya bersama Rasulullah SAW. Kita juga sama. Mestinya kita diberikan pelajaran oleh Allah untuk menikmati kehidupan itu di dalam diri kita ini. Ada 100 triliun sel yang berzikir kepada Allah, yang bertasbih kepada Allah. Kita tidak mendengar, kita tidak merasakan. Alhamdulillah, orang-orang yang menyintai Nabi Muhammad, orang-orang yang hadir mendengarkan tempat ini dan di tempat-tempat di mana mereka merindukan Nabi Muhammad, mereka akan merasakan nikmatnya menjadi umatnya Nabi Muhammad. Tempat di mana Rasulullah dilahirkan adalah tempat paling mulianya tempat. Waktu di mana Rasulullah dilahirkan adalah sebaik-baiknya waktu. Umat di mana Rasulullah itu berada, itu dipilih oleh Allah secara sempurna. Semua yang terjadi di muka bumi ini sudah terjadi di zamannya Nabi Muhammad. Untuk apa? Allah menurunkan wahyu untuk menjawab seluruh permasalahan yang ada di zaman itu dan akan terus berkelanjutan sampai akhir zaman. Dijawab oleh Allah, dipraktekkan oleh Nabi Muhammad. Wahyu Al-Quran adalah pedoman kita sampai yaumul qiyamah. Tidak pernah putus. Kalau bumi, langit, dan semua benda mengenal Nabi Muhammad SAW,
dikenalkan oleh Allah. Dan Rasulullah yang menyebutkan bahwa mendengar suara mereka disaksikan oleh sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Apakah mungkin kita umatnya Nabi Muhammad yang ada di tempat ini tidak bisa menikmati, berzikir, mengenal Rasulullah SAW, bersalawat kepada Nabi Muhammad? Tidak mungkin. Benda-benda mati itu menangis, menikmati dekat dengan Rasulullah SAW. Untuk apa? Ini dikabarkan oleh Allah supaya umatnya tidak pernah terputus dengan Nabi Muhammad. Dan tidak mungkin putus. Tidak ada satu detik pun di muka bumi ini kecuali ada makhluk yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kita hari ini, di tempat ini, di tempat keramaian, di malam yang orang-orang biasa melupakan, menikmati kehidupan. Kita dipilih oleh Allah untuk berzikir, bersolawat, merasakan lezatnya duduk sebagaimana para sahabat-sahabat dulu duduk bersama Nabi Muhammad. Bagaimana kita menikmati itu semuanya? Tergantung niat kita. Kualitas nikmat itu tergantung niat. Apakah kita niat datang ke tempat ini gembira karena kita akan berhadapan dengan Allah, kita akan dilihat, dipandang oleh Nabi Muhammad. Tidak ada satupun manusia yang di tempat ini yang menyebut nama Nabi Muhammad, yang berzikir kepada Allah, yang tidak dipandang oleh Nabi Muhammad. Demi Allah, semuanya dikenal oleh Rasulullah. Ayah kita disebut, ibu kita disebut, bahkan keturunan kita pun yang belum lahir akan dilihat oleh Nabi Muhammad. Bani Israel itu contoh bagaimana orang yang dilaknat oleh Allah itu akan turun-menurun, turun-temurun. Kedzalimannya, kejahilannya. Mereka tidak beradab. Ini contoh untuk kita. Untuk apa? Orang yang taat kepada Allah akan turun-menurun, turun-temurun. Kita akan diberikan kebaikan. Tidak mungkin kita bisa duduk di tempat ini kecuali orang-orang tua kita juga dulu pernah berbuat baik. Pernah menyintai Nabi Muhammad. Walaupun tanpa kita sadari. Karena itu para jamaah, nikmati waktu. Ada satu yang tidak mungkin kembali, yaitu waktu. Rezeki bisa datang, sehat, yang sakit bisa sembuh. Tapi satu yang tidak mungkin kembali, waktu. Kita mau menerima ini waktu, diberikan oleh Allah, dengan kita mengenal Nabi Muhammad, bersalawat kepada Rasul, berzikir kepada Allah, atau kita abaikan itu waktu. Satu detik, ingat ya para jamaah, satu detik kita tafakkur kepada Allah, kita jalan ke tempat ini, kita menyebut nama kekasihnya Rabbul Alamin, itu waktu nanti akan dibalas berlipat-lipat oleh Allah dengan kenikmatan yang kekal. Kekal, dikekalkan oleh Allah. Kalau kita menikmati, kalau kita tenggelamkan batin kita ini dengan mahabbah kepada Rasulullah SAW, maka kita akan menikmati itu nanti kehidupan. Bukan kita saja, istri kita yang di rumah, anak-anak kita, keluarga kita, bahkan benda-benda yang akan ada yang di sini akan menjadi saksi nanti. Umat ini akan menjadi saksi umat-umat yang lain. Kita nanti pulang dari tempat ini,
kita akan membawa nur. Kita akan membawa cahaya. Cahayanya Nabi Muhammad. Kita tidak sadar tadi waktu kita duduk ini disirami oleh Allah cahaya nur. Kalau kita serap itu cahaya, maka pada saat kita kembali kepada Allah, kita akan diterangi oleh cahaya itu. Nanti para jamaah di alam yang baru, alam barzah namanya, kita pasti menuju alam itu. Kita nanti akan dihidupkan dengan nur atau tenggelam dalam keadaan kegelapan. Dan bahagialah, minta kepada Allah. Waktu kita ini menjadi barokah. Karena Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah, sendiri di tempat yang mulia, kemudian diberi kabar oleh Allah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakah. Rahmat dan barokah. Maka seluruh rahmatnya Allah dan barokahnya Allah Nabi Muhammad. Kita ini dapat barokah, rahmat dari Allah karena Nabi Muhammad. Karena itu biasakan para jamaah niat. Niat yang tulus. Yang paling mudah niat itu, ya Rabb Muhammad. Wahai sembahannya Rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhannya Muhammad. Saya niat sebagai niatnya Nabimu Muhammad Rasulullah SAW. Biasakan. Mau masuk rumah, keluar rumah, niatkan ke sana, kita selamat. Apa niatnya Nabi Muhammad? Apa kalau mau tahu niatnya Nabi Muhammad? Kita sering menyebutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu turun ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad itu diajari membaca kehidupan oleh Allah. Caranya Allah dengan menyebut sifatnya Allah yang Maha Pencipta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Biasakan kita melakukan apapun mengikuti caranya Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun jawabannya ada di situ. Mau sendirian, mau di keramaian, jangan pernah putus. Pagi hari ucapkan Bismillahirrahmanirrahim 100 kali kalau bisa. Malam mau tidur ucapkan lagi Bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Dengan ini yang penting, dengan niat seperti niatnya Nabi Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Rahman. Ja'alana min ummati habibika Muhammad. La ilaha illa anta ya Rabb. La ilaha illa anta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya Dayyan ya Sultan ya Burhan ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Awwalal Awwalin ya Akhiral Akhirin ya Dzal Quwwatil Matin ya Rahimal Masakin ya Arhamar Rahimin. Salli ya Rabb ala habibika wa mustafaka Sayyidina wa Maulana Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabiyul ummi wa ati ya Allah habibika Muhammad at-taraja al-wasila fil jannah wa aswajir rasul wa ahlil baitir rasul wa ashabir rasul wa dzurriyyatir rasul wa ummati habibika Muhammad. Rabbana antal maqsudana wa ridhaka matlub. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad al-Basir an-Nadir as-Sirajil Munir wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillah rabbil alamin bisirril Fatihah. Ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'a
وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله. يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله. يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. أنت مرتجى يوم الزهام اشفع لنا يا خير أنام. أنت مرتجى يوم الزهام اشفع لنا يا خير أنام. اشفع لنا يا حبيبنا. اشفع لنا يا حبيبنا. لك شفاعة يا رسول الله. يا نبي يا رسول الله. يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله. يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. لوذنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب. لوذنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب. اشفع لنا يا حبيبنا. اشفع لنا يا حبيبنا. لك شفاعة يا رسول الله. يا نبي يا رسول الله. يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله. يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. بشرع المبين تنشر الهداية بين العالمين. جئت البرايا بشرع المبين تنصر الهداية بين العالمين.
حبيبنا اشفع لنا لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه ذين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا اصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين.
ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. Kita ada Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bacakan surah Fatihah ya untuk yang sedang sakit. Mudah-mudahan diberi kesembuhan yang sempurna, khususnya untuk Ibu Naisah dan juga untuk yang wafat. Mudah-mudahan berkah Fatihah yang kita baca mendapatkan ampunan, dijadikan kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah. Bapak Dani Kristianto bin Purwanto Joko Wiono dan Ibu Fauziah, almarhumah Ibu Fauziah binti Idris. Ala kulli niyatin salih ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدون ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك ونسألك من موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. صلى الله على سيدنا محمد البشير النذير السراج المنير النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.